Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita diberikan yang baik-baik dan terbaik buat kita semua di dunia dan akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Kisah heroik dan humor dari Abu Nawas yaitu Senyum Abu Nawas yang mengubah hari. Di sebuah desa yang ramai, tidak jauh dari istana Raja Harun al-Rasyid, hiduplah seorang lelaki cerdik bernama Abu Nawas. Ia bukan orang kaya, tetapi kecerdikannya membuatnya dihormati dan sekaligus ditakuti oleh banyak orang, termasuk para pejabat kerajaan dan orang-orang serakah yang sering ia permainkan. Suatu pagi, Abu Nawas bangun dengan perasaan ringan. Matahari bersinar cerah, burung-burung berkicau riang, dan udara segar terasa begitu menyenangkan. Ia keluar dari rumahnya dengan senyuman di wajahnya. Hari ini, ia tidak memiliki rencana besar, hanya ingin menikmati suasana desa, bertemu dengan beberapa teman, dan mungkin menemukan sesuatu yang menarik. Namun, tanpa ia sadari, hari ini akan menjadi hari yang penuh kejadian menarik, hanya karena satu hal sederhana, senyumannya. Saat berjalan di pasar, Abu Nawas melihat seorang penjual roti yang sedang duduk termenung di depan tokonya. Biasanya, toko itu ramai oleh pelanggan yang datang untuk membeli roti yang terkenal lezat. Namun, pagi ini, suasana tampak berbeda. Abu Nawas mendekati si penjual roti dan bertanya, "Wahai sahabatku, mengapa engkau tampak begitu muram di pagi yang cerah ini?" Penjual roti menghela napas. "Ah, Abu Nawas. Aku tidak tahu mengapa, tetapi hari ini aku merasa tidak bersemangat. Sejak pagi, belum ada pelanggan yang datang. Aku khawatir, mungkin nasib buruk sedang menghampiriku." Abu Nawas tersenyum lebar dan berkata, "Jangan khawatir, sahabatku. Cobalah tersenyum kepada setiap orang yang lewat di depan toko ini. Lihatlah apa yang terjadi." Penjual roti awalnya ragu, tetapi karena ia mengenal Abu Nawas dan sering mendengar kisah kecerdasannya, ia pun menuruti sarannya. Dengan sedikit canggung, ia mulai tersenyum kepada orang-orang yang melintas di depan tokonya. Ajaibnya, dalam waktu singkat, seorang pelanggan mendekat. Kemudian, pelanggan lain datang, dan begitu seterusnya. Dalam waktu kurang dari 1 jam, toko roti itu kembali ramai. Si penjual roti menatap Abu Nawas dengan kagum. "Bagaimana ini bisa terjadi?" tanyanya. Abu Nawas tertawa kecil. "Senyummu adalah penyambut terbaik bagi pelangganmu. Jika kau tampak murung, orang-orang akan ragu untuk datang. Tetapi jika kau tersenyum, mereka akan merasa disambut dan ingin membeli sesuatu darimu." Si penjual roti mengangguk, merasa mendapatkan pelajaran berharga. Setelah membantu penjual roti, Abu Nawas melanjutkan perjalanannya. Tidak jauh dari pasar, ia melihat seorang pengemis tua duduk di pinggir jalan dengan wajah muram. Banyak orang melewatinya, tetapi tidak ada yang memberinya sedekah. Abu Nawas mendekatinya dan duduk di sampingnya. Ia tidak langsung memberikan uang, tetapi malah tersenyum lebar. Pengemis itu menatapnya dengan heran dan bertanya, "Mengapa kau tersenyum kepadaku, Abu Nawas?" Abu Nawas menjawab, "Karena aku ingin membagikan kebahagiaanku kepadamu, sahabatku. Hari ini adalah hari yang indah, dan aku ingin kau merasakannya juga." Pengemis itu menghela napas. "Tapi aku tidak punya apa-apa. Orang-orang melewatiku tanpa peduli. Aku merasa seperti tidak ada gunanya di dunia ini." Abu Nawas menepuk pundaknya dan berkata, "Lihatlah ke sekelilingmu. Dunia ini penuh dengan orang baik. Kadang mereka hanya butuh sedikit dorongan untuk menyadari itu." Lalu, Abu Nawas bangkit dan dengan suara lantang, ia berseru kepada orang-orang yang lewat, "Wahai sahabat-sahabatku, lihatlah orang tua ini. Ia telah melewati banyak hal dalam hidupnya. Bukankah kita bisa memberinya sedikit kebahagiaan hari ini?" Orang-orang yang mendengar seruan Abu Nawas terhenti sejenak. Beberapa dari mereka mulai berpikir, dan dalam waktu singkat, satu persatu mereka mulai memberikan sedekah kepada pengemis tua itu. Air mata menetes di wajah si pengemis. Ia memandang Abu Nawas dengan penuh rasa terima kasih. "Terima kasih, Abu Nawas. Kau telah mengingatkanku bahwa dunia ini masih memiliki orang-orang baik." Abu Nawas tersenyum dan menjawab, "Senyuman adalah awal dari kebahagiaan. Ingatlah itu, sahabatku." Di sore hari, Abu Nawas melanjutkan perjalanannya dan kebetulan bertemu dengan wazir kerajaan, seorang pria yang terkenal sombong dan jarang tersenyum. Ia selalu berjalan dengan wajah serius dan seringkali membuat rakyat takut kepadanya. Ketika melihat Abu Nawas tersenyum kepadanya, sang wazir mengernyit. "Abu Nawas, mengapa kau tersenyum seperti itu?"
Apa kau sedang merencanakan sesuatu? Tanyanya dengan curiga. Abu Nawas tertawa kecil. Wazir yang terhormat, aku hanya ingin berbagi kebahagiaan. Tidakkah kau merasa bahwa hari ini adalah hari yang baik? Wazir mendengus. Aku tidak punya waktu untuk tersenyum tanpa alasan. Aku memiliki banyak urusan penting. Abu Nawas mengangguk. Tapi, Wazir, jika kau tidak pernah tersenyum kepada rakyatmu, bagaimana mereka bisa merasa nyaman denganmu? Bagaimana mereka bisa percaya bahwa kau peduli pada mereka? Wazir terdiam. Ia tidak pernah memikirkan hal itu sebelumnya. Keesokan harinya, saat ia berjalan di sekitar istana, ia mencoba tersenyum kepada rakyat yang ditemuinya. Ajaibnya, mereka mulai menyambutnya dengan ramah, dan beberapa bahkan memberanikan diri untuk berbicara dengannya tanpa rasa takut. Sejak saat itu, sang wazir mulai memahami kekuatan sebuah senyuman. Hari itu, Abu Nawas menyadari bahwa senyuman bisa mengubah banyak hal. Ia tidak perlu menggunakan tipu daya atau kecerdikan seperti biasanya, cukup dengan tersenyum dan berbagi kebahagiaan kepada orang lain. Dan sejak hari itu, Abu Nawas terus tersenyum, karena ia tahu bahwa senyumannya bisa mengubah hari seseorang menjadi lebih baik. Pelajaran moral dari kisah ini. Senyum adalah kekuatan yang bisa mengubah suasana hati seseorang. Kebahagiaan bisa menular, satu senyuman bisa membawa kebaikan bagi banyak orang. Kadang, perubahan kecil seperti tersenyum dapat membawa dampak besar dalam hidup. Kisah unik dan inspiratif lainnya dari Abu Nawas yaitu cerita di atas kabut pagi. Fajar baru saja merekah di ufuk timur. Langit perlahan berubah dari hitam pekat menjadi gradasi biru dan jingga. Kabut tipis melayang di atas jalanan desa, menyelimuti rumah-rumah dan pepohonan seperti selendang lembut yang menari dalam udara pagi. Suasana terasa hening, hanya diiringi suara burung-burung yang mulai berkicau menyambut hari. Di tengah suasana damai itu, seorang pria berjubah sederhana berjalan pelan menyusuri jalan desa. Dialah Abu Nawas, seorang lelaki cerdik yang dikenal luas karena kepandaiannya berbicara dan akalnya yang selalu mampu membalikkan keadaan. Namun pagi itu, wajahnya tampak lebih tenang dari biasanya. Matanya menatap kabut yang menyelimuti desa dengan senyum tipis di bibirnya. Ia menikmati setiap langkahnya, merasakan embun yang membasahi tanah, aroma tanah basah yang khas, dan udara sejuk yang membelai wajahnya. Ia tahu, di balik kabut yang menyelimuti desa ini, ada kisah-kisah yang sedang menunggu untuk diceritakan. Saat Abu Nawas melangkah lebih jauh, ia melihat seorang petani tua yang sedang berdiri di dekat sawahnya. Petani itu tampak gelisah, tangannya berkali-kali mengusap janggutnya, dan matanya menatap kosong ke arah ladangnya yang tertutup kabut. "Selamat pagi, Pak Tua. Mengapa kau tampak begitu gelisah di pagi seindah ini?" tanya Abu Nawas dengan nada lembut. Petani tua itu menghela napas panjang. "Ah, Abu Nawas. Aku khawatir. Setiap pagi, aku datang ke sawahku untuk memastikan tanamanku tumbuh dengan baik. Tapi hari ini, kabut terlalu tebal. Aku tidak bisa melihat apa yang terjadi di ladangku. Aku takut ada hama yang menyerang atau mungkin tanamanku mati tanpa aku sadari." Abu Nawas tersenyum, lalu menepuk bahu petani itu dengan lembut. "Wahai sahabatku, kabut ini hanyalah sementara. Saat matahari naik, ia akan menghilang, dan kau akan melihat ladangmu dengan jelas. Tidak perlu cemas tentang sesuatu yang belum pasti. Kadang, kita hanya perlu menunggu dengan sabar." Petani itu terdiam, lalu tersenyum kecil. Kata-kata Abu Nawas seperti embun yang menyejukkan hatinya. Ia mengangguk dan berkata, "Kau benar, Abu Nawas. Aku akan menunggu. Mungkin aku terlalu terburu-buru ingin melihat hasilnya." Abu Nawas tersenyum. "Sama seperti kehidupan, sahabatku. Kadang, kabut menutupi pandangan kita, tetapi itu tidak berarti sesuatu yang buruk akan terjadi. Kita hanya perlu bersabar dan percaya bahwa matahari akan segera mengusir kabut itu." Petani itu merasa lebih tenang, dan Abu Nawas pun melanjutkan perjalanannya. Tak jauh dari sawah, Abu Nawas bertemu dengan seorang pedagang muda yang sedang mondar-mandir di depan tokonya. Wajahnya dipenuhi kecemasan, dan ia tampak ragu untuk membuka pintu tokonya. "Wahai saudara, mengapa kau tampak begitu bimbang?" tanya Abu Nawas penasaran. Pedagang itu menghela napas. "Abu Nawas, aku takut hari ini akan menjadi hari yang buruk untuk daganganku. Aku merasa kabut ini adalah pertanda buruk. Biasanya, saat cuaca cerah, banyak pelanggan datang.
Tapi jika kabut tetap tebal, mereka mungkin tidak akan datang, dan aku akan merugi. Abu Nawas tersenyum mendengar kekhawatiran itu. Apakah kau pernah mendengar kisah nelayan yang takut pada ombak? Pedagang itu mengernyit. Tidak, apa maksudmu? Abu Nawas melanjutkan, ada seorang nelayan yang selalu takut akan ombak besar. Setiap kali ia melihat angin bertiup kencang, ia menolak pergi ke laut, takut perahunya akan tenggelam. Namun, pada akhirnya, ia tidak pernah mendapatkan ikan, karena ia terlalu takut untuk berlayar. Pedagang itu terdiam, mulai memahami maksud Abu Nawas. Jangan biarkan kabut menghentikan langkahmu. Bukalah tokomu, dan biarkan hari ini berjalan seperti biasa. Kadang, rezeki datang dari arah yang tidak kita duga. Pedagang itu merenung sejenak, lalu mengangguk mantap. Ia membuka pintu tokonya dengan keyakinan baru. Setelah membantu dua orang yang gelisah karena kabut, Abu Nawas pun melanjutkan perjalanannya ke istana. Di sana, Raja Harun al-Rasyid sedang menunggunya. Abu Nawas, pagi ini aku bangun dan melihat kabut tebal menyelimuti kerajaan. Itu membuatku berpikir, apakah kabut ini adalah pertanda buruk? Tanya sang raja. Abu Nawas tersenyum, lalu menjawab dengan penuh keyakinan, wahai Paduka, kabut bukanlah pertanda buruk. Kabut hanyalah tirai sementara yang menutupi dunia. Seiring berjalannya waktu, ia akan menghilang, dan kita akan melihat segalanya dengan lebih jelas. Sama seperti kehidupan, ada saat-saat ketika kita merasa tidak pasti, tetapi itu tidak berarti sesuatu yang buruk akan terjadi. Raja Harun al-Rasyid termenung, lalu tersenyum. Seperti biasa, Abu Nawas, kau selalu punya cara untuk membuatku melihat sesuatu dengan lebih bijak. Saat siang hari tiba, matahari mulai naik lebih tinggi. Kabut yang menyelimuti desa perlahan menghilang. Petani tua kini bisa melihat ladangnya yang hijau dan subur. Pedagang muda mendapatkan banyak pelanggan yang datang meski pagi tadi ia sempat ragu. Dan Raja Harun al-Rasyid pun menyadari bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Hari itu, Abu Nawas mengajarkan sesuatu yang sederhana tetapi bermakna. Ketidakpastian bukanlah pertanda buruk. Kadang, kita hanya perlu bersabar dan menunggu segalanya menjadi lebih jelas. Ketakutan akan sesuatu yang belum terjadi hanya akan membuat kita kehilangan kesempatan. Beranilah melangkah meskipun jalan di depan belum terlihat jelas. Seperti kabut yang perlahan menghilang, masalah dalam hidup pun akan menemukan jalannya sendiri untuk terselesaikan. Dan dengan senyum puas, Abu Nawas berjalan pulang, meninggalkan jejak kebijaksanaan di balik kabut yang telah sirna. Kisah lainnya yang membuat orang terdiam yaitu sebuah tantangan dari raja untuk Abu Nawas saat disuruh menghitung pasir di laut. Pada suatu hari yang cerah, burung-burung berkicau riang di antara dahan-dahan pohon, dan angin bertiup sepau-sepau membawa hawa segar dari lautan. Di istana megah milik Raja Harun al-Rasyid, suasana begitu sibuk. Para pejabat kerajaan berlalu lalang, para pengawal berjaga di setiap sudut, dan para penasihat istana sibuk dengan urusan negara. Namun, di tengah kesibukan itu, sang raja justru tengah menyusun sebuah tantangan baru untuk Abu Nawas, orang cerdik yang sering membuatnya kagum sekaligus terhibur. Pada hari itu, sang raja sedang merasa bosan dan ingin menguji kepandaian Abu Nawas sekali lagi. Ia memanggil salah satu pengawal istana dan berkata, "Panggil Abu Nawas ke istana. Aku ingin memberinya tugas yang mustahil." Sang pengawal pun segera pergi dan tidak lama kemudian kembali bersama Abu Nawas, yang melangkah masuk dengan penuh percaya diri. Ia memberi hormat kepada raja dengan senyum khasnya. "Paduka Raja yang mulia, hamba datang memenuhi panggilan Baginda. Adakah yang bisa hamba lakukan untuk Paduka hari ini?" tanyanya dengan nada penuh hormat. Raja Harun al-Rasyid tersenyum penuh arti. "Abu Nawas, kau terkenal sebagai orang yang paling cerdik di negeri ini. Maka, aku ingin memberimu tugas yang hanya bisa dilakukan oleh seseorang dengan kecerdasan luar biasa. Hamba siap menerima tugas itu, Paduka." "Apa yang harus hamba lakukan?" tanya Abu Nawas, tetap tenang. Raja lalu berkata, "Aku ingin kau menghitung jumlah butiran pasir di lautan. Aku ingin angka yang pasti, tanpa kurang atau lebih. Jika kau gagal, maka kau harus menerima hukuman." Para penasihat istana yang berada di ruangan itu saling berpandangan. Tugas ini jelas mustahil. Bagaimana mungkin seseorang bisa menghitung pasir di laut? Namun, Abu Nawas tetap tersenyum, tidak menunjukkan tanda-tanda kecemasan sedikit pun. Perjalanan ke lautan. Tanpa membantah, Abu Nawas menyanggupi tugas tersebut.
Ia berpamitan kepada raja dan segera berangkat menuju pantai yang terletak beberapa mil dari kerajaan. Ia berjalan santai, menikmati perjalanan sambil memikirkan cara untuk mengatasi tantangan ini. Setibanya di tepi laut, ia berdiri di atas pasir yang hangat, menatap ombak yang datang bergulung-gulung ke pantai. Ia mengambil segenggam pasir dan membiarkannya jatuh perlahan dari sela-sela jarinya. Kemudian, ia duduk di atas batu besar dan mulai berpikir keras. Menghitung butiran pasir di laut? Itu benar-benar mustahil. Namun, aku harus menemukan cara untuk menjawab tantangan ini tanpa terjebak dalam permainan raja, pikirnya dalam hati. Setelah beberapa saat merenung, senyum khasnya kembali muncul. Ia sudah menemukan cara untuk menjawab tantangan tersebut. Dengan penuh keyakinan, ia berdiri dan mulai berjalan kembali menuju istana. Jawaban cerdik Abu Nawas. Setibanya di istana, Abu Nawas langsung menghadap raja. Para penasihat kerajaan sudah berkumpul, ingin tahu bagaimana cara Abu Nawas menjawab tugas mustahil ini. Paduka Raja yang mulia, kata Abu Nawas sambil membungkuk hormat, hamba telah pergi ke pantai dan mempelajari butiran pasir di laut seperti yang Baginda perintahkan. Raja mengangguk dengan antusias. Jadi, berapa jumlah pasir di laut? Tanyanya, menunggu jawaban Abu Nawas dengan penuh rasa ingin tahu. Dengan ekspresi tenang, Abu Nawas menjawab, Paduka, sebelum hamba bisa menyampaikan jumlahnya, hamba hanya memiliki satu pertanyaan sederhana untuk Baginda. Raja mengernyitkan dahi, sedikit bingung. Apa pertanyaanmu, Abu Nawas? Hamba ingin tahu, apakah Baginda ingin hamba menghitung pasir yang berada di atas permukaan laut saja, atau juga yang ada di dasar laut? Tanya Abu Nawas dengan polos. Raja terdiam sejenak, kemudian tertawa kecil. Tentu saja, semuanya. Aku ingin jumlah pasir dari tepi pantai hingga ke dasar samudra. Abu Nawas mengangguk. Baik, Paduka. Namun, sebelum hamba dapat menghitung pasir di dasar laut, Baginda harus terlebih dahulu mengeringkan lautan. Jika laut telah kering, barulah hamba bisa menghitung pasirnya satu persatu dengan tepat. Para penasihat istana yang awalnya menahan napas kini mulai tertawa. Jawaban Abu Nawas begitu cerdik. Ia berhasil membalikkan tantangan mustahil ini dengan tantangan lain yang juga mustahil. Raja Harun al-Rashid tertawa terbahak-bahak. Abu Nawas, kau benar-benar cerdik. Aku mengiramu akan menyerah, tetapi ternyata kau justru membuat tugas ini menjadi tugas yang lebih sulit bagiku. Kesimpulan, hikmah dari kecerdikan Abu Nawas. Setelah itu, Raja membebaskan Abu Nawas dari tugas menghitung pasir di laut dan malah memberinya hadiah sebagai penghargaan atas kecerdasannya. Dari kisah ini, kita bisa belajar bahwa setiap masalah, seberapapun sulitnya, selalu memiliki jalan keluar jika kita berpikir dengan tenang dan cerdik. Jangan terburu-buru menyerah pada tugas yang tampak mustahil. Kadang, jawaban terbaik adalah membalikkan keadaan dengan kecerdikan. Kecerdikan dan kebijaksanaan seringkali lebih kuat daripada kekuatan atau paksaan. Dengan senyum puas, Abu Nawas meninggalkan istana, kembali ke kehidupannya yang penuh dengan kebijaksanaan dan kelicikan yang menghibur. Cerita kecerdikan dan kelucuan lainnya yaitu Abu Nawas ditantang melukis angin. Pagi yang cerah menyelimuti kota Baghdad. Matahari bersinar lembut, menebarkan kehangatan di jalanan yang mulai ramai dengan pedagang, pembeli, dan para musafir. Di istana megah yang berdiri di tengah kota, Raja Harun al-Rashid sedang duduk di singgasananya, dikelilingi para penasihat dan pejabat kerajaan. Hari itu, Raja tengah mencari hiburan, sesuatu yang bisa menguji kecerdikan Abu Nawas. Abu Nawas, panggil sang raja dengan suara lantang. Tak lama kemudian, seorang pria berjubah sederhana memasuki ruangan. Ia berjalan dengan langkah ringan, wajahnya tenang, dan senyum khas tersungging di bibirnya. Dialah Abu Nawas, lelaki cerdik yang seringkali membuat raja kagum sekaligus bingung dengan akalnya yang luar biasa. Aku ingin menguji kepandaianmu sekali lagi, ujar Raja Harun al-Rashid. Kali ini, aku ingin kau melakukan sesuatu yang mustahil. Aku ingin kau melukis angin. Ruangan menjadi sunyi. Para penasihat dan pejabat saling bertukar pandang. Permintaan raja terdengar mustahil. Bagaimana mungkin seseorang bisa melukis angin, sesuatu yang tak terlihat dan tak berwujud? Namun, Abu Nawas hanya tersenyum. Ia mengangguk hormat dan berkata, "Baiklah, Paduka. Berikan aku waktu 3 hari, dan aku akan melukis angin seperti yang Paduka inginkan."
Raja mengangkat alisnya, terkejut dengan jawaban itu. Tapi ia mengenal Abu Nawas, jika pria itu berkata bisa, maka pasti ada sesuatu yang menarik menanti. Abu Nawas berjalan keluar dari istana dengan hati ringan. Ia tahu bahwa tantangan ini bukan tentang melukis dalam arti sesungguhnya, tetapi tentang bagaimana ia bisa menyajikan sesuatu yang mewakili angin. Ia pergi ke pinggir sungai dan duduk di bawah pohon rindang, mengamati bagaimana angin meniup daun-daun, menciptakan gelombang kecil di permukaan air, dan menerbangkan debu di jalanan. Ia tersenyum. Angin tidak terlihat, tetapi kehadirannya dapat dirasakan, gumamnya. Lalu, ia berjalan ke pasar. Di sana, ia melihat seorang anak kecil berlarian dengan layang-layang yang menari di udara. Abu Nawas tertawa. Layang-layang tidak bisa terbang tanpa angin. Mungkin ini bisa menjadi bagian dari jawabanku, pikirnya. Keesokan harinya, Abu Nawas pergi ke seorang pelukis terkenal di Baghdad. "Wahai sahabatku, bisakah kau melukis sesuatu untukku?" tanyanya. "Tentu saja, apa yang ingin kau lukis?" tanya sang pelukis. "Aku ingin kau melukis pohon dengan daun yang tampak bergerak tertiup angin, ombak kecil di sungai, serta layang-layang yang melayang di langit. Tapi jangan lukis anginnya, cukup dampaknya saja." Pelukis itu berpikir sejenak, lalu mulai menggoreskan kuasnya. Setelah beberapa jam, lukisan itu selesai. Sebuah pemandangan indah yang menggambarkan angin tanpa benar-benar melukiskannya. Abu Nawas tersenyum puas. Ia telah menemukan jawabannya. Di hari ketiga, Abu Nawas kembali ke istana, membawa lukisan yang telah disiapkan. Raja dan para pejabat menunggunya dengan penuh rasa ingin tahu. "Abu Nawas, sudahkah kau melukis angin untukku?" tanya raja. Dengan penuh percaya diri, Abu Nawas membuka gulungan kain yang menutupi lukisan itu dan menunjukkan hasilnya kepada sang raja. Di dalam lukisan itu, tampak pohon yang daunnya bergoyang, air sungai yang beriak, dan layang-layang yang melayang tinggi. Raja mengamati lukisan itu dengan cermat, lalu mengernyit. "Tapi di mana anginnya? Aku tidak melihatnya." Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Paduka, bukankah angin memang tidak bisa dilihat? Kita hanya bisa melihat efeknya. Lihatlah pohon yang bergoyang, riak di air, dan layang-layang yang terbang. Semua itu adalah bukti bahwa angin ada. Dengan demikian, aku telah melukis angin, bukan dengan gambarnya, tetapi dengan jejak yang ditinggalkannya." Para pejabat kerajaan terdiam. Mereka menyadari betapa cerdiknya jawaban Abu Nawas. Raja Harun al-Rasyid pun tertawa terbahak-bahak, merasa puas dengan kecerdikan orang kepercayaannya itu. "Abu Nawas, kau memang selalu bisa menjawab tantangan dengan cara yang tak terduga," katanya sambil bertepuk tangan. "Aku sangat terhibur. Sebagai hadiah, kau akan menerima sekantong emas." Dari kisah ini, Abu Nawas mengajarkan bahwa tidak semua hal harus dilihat untuk bisa dipercaya. Terkadang, bukti dari keberadaannya lebih kuat daripada bentuknya sendiri. Kebijaksanaan bukan hanya tentang kepintaran, tetapi juga tentang cara memahami dunia dengan cara yang berbeda. Dalam hidup, kita sering mencari sesuatu yang tidak terlihat, seperti kebahagiaan, harapan, dan cinta. Kita tidak bisa melihatnya, tetapi kita bisa merasakannya melalui dampaknya. Dengan langkah ringan, Abu Nawas meninggalkan istana, membawa senyum kemenangan di wajahnya. Di luar, angin berhembus lembut, seakan berbisik, mengiringi langkah sang cerdik yang telah berhasil melukisnya tanpa benar-benar menggambarnya. Cerita konyol dan nyeleneh lainnya yaitu Abu Nawas dan keledai yang berkalungkan berlian. Di sebuah kota yang ramai di bawah pemerintahan Raja Harun al-Rasyid, hiduplah seorang lelaki yang dikenal karena kecerdikannya yang luar biasa. Dialah Abu Nawas, seorang pria sederhana yang selalu mampu mengubah keadaan dengan kepintarannya. Meskipun hidupnya tidak bergelimang harta, Abu Nawas selalu bahagia dan puas dengan apa yang dimilikinya. Suatu pagi, saat Abu Nawas berjalan menyusuri pasar, ia melihat berbagai macam pedagang menawarkan dagangan mereka. Ada yang menjual kain sutra dari Persia, ada yang membawa rempah-rempah harum dari timur, dan ada juga yang menjual perhiasan mewah yang berkilauan di bawah sinar matahari. Namun, di antara keramaian itu, ada satu hal yang menarik perhatiannya. Seorang saudagar kaya sedang kebingungan di tengah pasar. Saudagar itu bernama Tuan Basir, seorang pria yang terkenal akan kekayaannya yang melimpah, tetapi juga keserakahannya yang tiada tara. Ia selalu ingin menumpuk harta lebih banyak dan tidak pernah puas dengan apa yang sudah dimilikinya. Hari itu, ia tampak gelisah,
Matanya melirik ke sana kemari seolah-olah mencari sesuatu yang hilang. "Oh, Abu Nawas. Aku dalam masalah besar," seru saudagar itu begitu melihat Abu Nawas mendekat. "Apa yang terjadi, wahai Tuan Basir?" tanya Abu Nawas dengan nada penuh perhatian. "Aku kehilangan kalung berlian milikku. Kalung itu sangat berharga, lebih mahal daripada rumah-rumah di kota ini. Aku curiga seseorang telah mencurinya dari rumahku tadi malam," keluhnya, wajahnya penuh ketegangan. Abu Nawas mengusap janggutnya dan berpikir sejenak. Ia tahu bahwa Tuan Basir adalah orang yang terlalu tamak dan selalu menganggap hartanya sebagai sesuatu yang lebih berharga daripada apapun. Ia juga sering menuduh orang lain tanpa bukti. Dengan kecerdikannya, Abu Nawas memutuskan untuk memberinya pelajaran yang tak akan pernah ia lupakan. Setelah berpikir sejenak, Abu Nawas berkata, "Jangan khawatir, wahai Tuan Basir. Aku akan menemukan pencurinya. Namun, aku membutuhkan bantuan seekor keledai." Tuan Basir mengerutkan dahi. "Keledai? Apa hubungannya keledai dengan pencurian kalungku?" Abu Nawas tersenyum penuh misteri. "Keledai ini istimewa. Ia memiliki kemampuan untuk menunjukkan siapa yang bersalah. Berikan aku waktu 1 hari, dan aku akan membuktikannya kepadamu." Meskipun ragu, Tuan Basir akhirnya menyetujui permintaan itu. Abu Nawas kemudian pergi ke sebuah kandang dan memilih seekor keledai yang tampak biasa saja. Namun, keledai itu memiliki telinga yang panjang dan mata yang jernih, seolah memahami segala sesuatu yang terjadi di sekitarnya. Keesokan harinya, Abu Nawas mengumumkan kepada seluruh penduduk kota bahwa ia telah menemukan cara untuk mengungkap pencuri kalung berlian milik Tuan Basir. Semua orang berkumpul di alun-alun kota, penasaran dengan rencana Abu Nawas. Di hadapan kerumunan, Abu Nawas berkata, "Di dalam kandang ini, ada seekor keledai yang memiliki kekuatan magis. Jika seseorang menyentuh ekornya dan ia adalah pencuri, maka keledai ini akan berbicara dan mengungkap namanya." Orang-orang saling berbisik, sebagian besar tidak percaya, tetapi mereka tetap ingin melihat apa yang akan terjadi. Sekarang, semua orang yang berada di sekitar rumah Tuan Basir pada malam pencurian harus masuk ke dalam kandang dan menyentuh ekor keledai ini, lanjut Abu Nawas. Satu persatu, orang-orang masuk ke dalam kandang dan menyentuh ekor keledai. Namun, tidak ada satupun yang terdengar dari mulut keledai itu. Setelah semua orang keluar, Abu Nawas tersenyum. Ia lalu mendekati orang-orang dan mulai memeriksa tangan mereka. Tiba-tiba, ia menunjuk salah satu pria di antara kerumunan. "Inilah pencurinya," seru Abu Nawas. Pria itu terkejut dan mencoba membela diri. "Bagaimana kau tahu?" "Aku sudah menyentuh keledai itu seperti yang lainnya." Abu Nawas tertawa kecil. "Aku memiliki cara tersendiri untuk menemukan pencuri. Keledai ini sebenarnya tidak bisa berbicara. Namun, sebelum kalian masuk ke kandang, aku telah mengolesi ekor keledai dengan minyak wangi yang kuat. Jika seseorang benar-benar menyentuh ekornya, maka tangannya akan berbau harum. Tapi tanganmu tidak berbau apapun, artinya kau tidak berani menyentuhnya karena takut ketahuan." Kerumunan terkejut, lalu tertawa kagum. Pencuri itu akhirnya mengakui perbuatannya dan mengembalikan kalung berlian kepada Tuan Basir. Tuan Basir sangat gembira mendapatkan kembali kalungnya. Tetapi sebelum ia pergi, Abu Nawas menatapnya dan berkata, "Tuan Basir, aku berharap kejadian ini memberimu pelajaran. Kekayaan bukanlah segalanya. Jika kau terlalu tamak, suatu hari hartamu sendiri yang akan membawa malapetaka bagimu. Jangan biarkan berlian membutakan hatimu." Tuan Basir terdiam. Ia menyadari bahwa selama ini ia terlalu terobsesi dengan hartanya. Ia pun berjanji untuk lebih berhati-hati dan tidak lagi menuduh orang sembarangan. Sementara itu, Abu Nawas berjalan pulang dengan langkah ringan, meninggalkan pelajaran berharga bagi seluruh penduduk kota. Hikmah dari keledai dan kalung berlian. Dari kisah ini, kita belajar bahwa keserakahan hanya akan membawa masalah dan ketakutan yang tidak perlu. Jangan terburu-buru menuduh orang lain tanpa bukti yang jelas. Kecerdikan dan kebijaksanaan lebih berharga daripada harta benda. Orang yang bersalah seringkali mengkhianati dirinya sendiri karena rasa takut. Dan demikianlah kisah keledai dengan kalung berlian, di mana Abu Nawas sekali lagi menunjukkan bahwa kecerdikan mampu mengalahkan keserakahan.